Acara ini bekerja sama dengan Rumah Fikih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya, Sutomo Ibn Abi Nasr, jumpa lagi bersama Anda di dalam program kesayangan kita semuanya, The Knowledge All You Can Learn About. Insya Allah dalam 3 menit ke depan, saya akan menemani Anda bersama Ustadz kita yang telah hadir di studio kita, yaitu Ustadz Ahmad Sarawat LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa beliau? Kita lihat profil berikut ini. Halo, di Knowledge All You Can Learn About. Bicara soal fikih, Ustadz Ahmad Sarwat akan memberikan informasi seputar ilmu fikih yang tentunya sangat menarik. Beliau merupakan direktur dari peneliti Rumah Fikih Indonesia, sekaligus direktur dari kampus syariah yang berada di Jakarta. Setelah beliau menyelesaikan kuliah bidang syariah di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud Kerajaan Saudi Arabia, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan bidang konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Para pemirsa sekalian, dan tema kita pada episode kali ini adalah tentang mengenal fikih lebih dekat. Langsung saja kita bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz, ilmu fikih. Nah, sebenarnya kalau kita ketahui gitu ya, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa dimunculkan ilmu fikih ini? Ilmu fikih ini pada dasarnya adalah ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka Ilmu tidak akan ada memahami. gunanya ya ketika Quran itu diturunkan tapi tidak ada penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bersama Al-Quran ini seorang nabi yang beliau itu berfungsi sebagai penjelas dari apa yang diturunkan Allah kepada dirinya untuk dibagi kepada semua umat manusia. Dan pada hakikatnya ilmu fikih adalah penjelas dari Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah itu. Ilmu fikih itu penjelas dari Al-Quran gitu ya. Artinya Al-Quran tidak jelas, Ustadz. Ya, buat sebagian orang atau umumnya umat manusia memang tidak jelas. Buat sebagian orang. Iya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengirim Rasulullah SAW menjelaskan, lalu beliau menjelaskan dan juga mengajarkan bagaimana caranya memahami Al-Quran itu. Dan beliau kemudian mendidik, mengkader para sahabatnya. Lalu para sahabat itu punya lagi murid dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan para ahli fikih atau fuqaha. Itu buat sebagian orang. Artinya seolah-olah ilmu fikih ini atau Al-Quran itu hanya diturunkan untuk sebagian orang dan tidak diturunkan kepada sebagian orang yang lain. Padahal kita sering dengar istilah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Artinya untuk seluruh umat manusia dan sebagainya gitu. Ya begini, memang sebenarnya Al-Quran itu tidak diturunkan untuk seluruh umat manusia ya. Tidak diturunkan untuk seluruh umat manusia? Ya tidak, karena kan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Yang menerima kitab suci kan seorang Nabi. Kalau manusia menerima kitab suci berarti mereka nabi juga, ya kan? Jadi Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau fungsinya adalah selain membawa wahyu itu juga menjelaskan dan penjelasannya itu adalah hukum-hukum Allah agar orang bisa sesuai ya dalam perilaku kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan kemudian jadi rahmatan lil alamin ketika orang-orang sudah itu dijelaskan menjalankan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Yang penjelasan itu kemudian jadi ilmu fikih itu ya? Penjelasannya adalah ilmu fikih sebenarnya. Artinya kalau mungkin didefinisikan, ilmu fikih definisinya apa? Ya, fikih itu kan dalam bahasa Arab secara bahasa artinya al-fahmu. Al-fahmu. Ya, memahami. Ya kan? Ada juga yang mengatakan al-fahmud daqiq, mendalami secara memahami secara mendalam detail, gitu ya. Secara detail. Tapi kalau secara istilah umumnya para ulama kalau menyebut ilmu fikih itu definisinya adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah. Ini bukan hukum yang lain-lain tapi hukum syariah al-amaliyah yang bersifat praktis. Dalam maksudnya arti ini yang dipraktekkan secara fisik oleh manusia. Kan kita ada ibadah amalan badan kita gitu ya. Ada wudu, ada sholat, zakat, puasa, haji, ada muamalat, ada nikah, jihad dan sebagainya. Nah, itu kan semua amalan badan. Karena ini harus dibedakan dari nanti amalan hati. Ya kalau kita bicara tentang tasawuf misalnya, bukan fikih. Itu bukan fikih gitu fikih. Ya. Atau kita bicara tentang fundamental agama, akidah. Ya, tauhid gitu ya. Itu dibedakan. Ini ilmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia secara fisik gitu ya.
al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-muktasab. Yang disarikan atau yang digali dari sumber-sumbernya yang tafsil, yang rinci ya. Di situ nanti ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi, ada ijma, qiyas dan seterusnya. Ada banyak sumber-sumber fikih itu sendiri. Tapi intinya bahwa fikih itulah ilmu tentang hukum-hukum syariah. Ya, tapi definisi ini yang al-ilmu bil ahkam asyariyah dan seterusnya tadi itu kalau kita lihat di dalam sejarah gitu ya, itu baru muncul di awal-awal masa Abbasiyah gitu. Dan juga kitab-kitab fikih dan seterusnya. Bisa disimpulkan fikih baru lahir di awal-awal masa Abbasiyah dan tidak lahir di masa Nabi. Ini bukan ilmunya Nabi, Ustaz. Begini, ini harus dijelaskan ya, biar jangan salah dalam memahaminya. Secara hakikatnya fikih itu sudah ada di zaman Nabi, bahkan Rasulullah adalah guru fikih terbesar. Guru fikih terbesar karena beliau memang mengemban risalah untuk menjelaskan isi Al-Qur'an. Dan itu adalah guru fikih terbesar. Beliau kemudian mendidik dan membina para sahabatnya, mentarbiyah ya, tarbiyah syar'iyyah, fiqhiyah, agar para sahabat nanti juga menjadi ahli fikih juga, yang nanti menurunkan lagi ilmunya kepada generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Adapun yang tadi disebutkan abad ketiga Hijriah, sebenarnya itu adalah era tadwin. Era kodifikasi. Apa itu tadwin dan kodifikasi itu? Jadi begini, ilmu yang sudah ada diajarkan oleh Nabi itu selama ini belum ditulis, belum dibukukan, belum dijilid. Miriplah kira-kira dengan Al-Qur'an. Awalnya begitu turun tuh tidak dikumpulkan dalam satu kitab, ya kan? Pengumpulan itu gitu kan ya? baru terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar kan, di masa Rasulullah itu masih berserak-serakan begitu ya. Di pelepah kurma dan seterusnya itu kan Quran. Nah fikih begitu juga, sepanjang 3 abad itu belum dibukukan masih berserakan. Belum dibukukan secara lebih teratur ya. Nah di abad ketiga itulah mulai ada era tadwin tadi, ya dituliskan pembukuannya itu dijilid, kemudian awal-awal masa Abbasiyah itu. Betul. Itulah yang orang kemudian sering menganggap itulah waktu lahirnya ilmu fikih. Padahal hakikatnya ilmu fikih sudah ada lahir sejak zaman dahulu. Rasul turun itu atau diutus bersama fikihnya juga sekaligus ya. Betul sekali. Itu fikih berarti sudah ada di zaman Nabi SAW. Nah mungkin agar kita mendalami benar-benar dan mengetahui bahwa fikih benar-benar sudah ada di zaman Nabi, bisa dicontohkan Ustadz. Nah namun sebelum antum jawab Ustadz, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan dark Tosca. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan. Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Tunggu apa lagi? Para pemirsa sekalian, kembali lagi di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Masih di Knowledge All You Can Learn About dengan tema mengenal ilmu fikih lebih dekat. Dan tadi di segmen pertama Ustaz, kita ada satu pertanyaan yang belum terjawab,
yaitu fikih sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kita perlu buktinya. Seperti apa? Memang kalau benar fikih sudah ada di zaman Nabi. Contohnya apa? Suatu hari Rasulullah menunggu datangnya Jibril membawa wahyu karena ada satu persoalan pelik yang harus diputuskan. Butuh jawaban. Tapi ternyata Jibril tidak datang. Ini tentu semua ada skenario dari Allah. Kisahnya terjadi pada perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu sesungguhnya adalah perang sesama keluarga besar. Kadang-kadang di sebelah sini umat Islam itu anaknya, di sebelah sana bapaknya. Perang antar keluarga, ya, antar anak dan ayah. Yang sudah pada masuk Islam, yang sebagian lagi tidak mau masuk Islam, lalu terjadi perang. Nah, pada saat itu posisi umat Islam itu sudah berada di atas angin. Nah, pada hakikatnya Islam itu kan tidak suka berbunuh-bunuhan. Walaupun ada perintah dari Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu perang padahal itu kamu tidak sukai. Nah, ini membunuh orang yang sudah tidak berdaya padahal itu masih keluarganya sendiri. Jadi para sahabat termasuk juga Rasulullah ini ada yang punya ide untuk kita hentikan saja perang. Ini gimana hukumnya, boleh atau tidak? Sayangnya Jibril tidak datang membawa wahyu. Nah, akhirnya Rasulullah melakukan fikih tadi itu. Beliau beristihad. Dan beliau tidak cukup hanya beristihad sendirian. Beliau mengajak juga para sahabat untuk berkumpul syura. Ini bagaimana ya? Soalnya Jibril tidak turun wahyu. Kalau seandainya Jibril turunkan wahyu, selesai. Tapi di sini dibutuhkan fikih, memahami, menyimpulkan kesimpulan hukumnya bagaimana nih? Masing-masing mengeluarkan pendapat dan umumnya sepakat dengan Rasulullah, lebih baik perang ini dihentikan. Tapi karena ada satu, banyak keluarga itu tadi ya. Ada satu di antara para sahabat itu yang berpendapat sebaliknya. Tidak sepakat dengan Rasulullah. Tidak sepakat karena kan ijtihad saja, ya kan, bukan wahyu kan. Kalau wahyu wajib. Kalau wahyu sudah semua ikut, tapi ini tidak. Maka Umar pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, terakhir wahyu yang turun itu tentang perang ini adalah kita diizinkan perang, ya kan. Nah sekarang boleh nggak kita hentikan? Sudah diizinkan gitu. Nah pada saat itu terjadi perdebatan. Umar tetap dengan pendapatnya, tidak boleh perang ini dihentikan kecuali setelah turunnya itu fikihnya wahyu. Umar. Itu adalah fikihnya Umar. Sedangkan Rasulullah, para sahabat, Abu Bakar dan yang lain juga punya fikih juga. Kita hentikan saja, kan cuma diizinkan berperang. Nah, diizinkan berperang itu kan berarti cuma diizinkan. Kalau kita mau hentikan kan boleh-boleh saja. Di situ terjadi perbedaan pendapat. Nah, karena Umar hanya sendirian dan yang lain adalah mayoritas, waktu itu diputuskan perang kita hentikan. Begitu ya. Tidak lama setelah keputusan itu diambil, datanglah Jibril. Dia membawa wahyu yang menganulir ijtihadnya Rasulullah dan para sahabat yang lain. Fikih Rasulullah dianulir oleh Jibril. Oleh Al-Quran. Ya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Hatta yuskhina fil ardi. Sampai betul-betul tegak di atas muka bumi, baru boleh dihentikan perang. Kalau enggak, jalan terus perangnya. Itu Rasulullah kemudian ya apa boleh buat karena wahyu sudah turun. Ya seandainya Nabi sampai bilang begini, seandainya kesalahan kita ini diikuti dengan murka Allah, seandainya itu yang terjadi, pastilah kita semua sudah binasa kecuali hanya Umar yang satu saja. tadi, Umar ya. Kecuali Umar. Nah ini artinya, bukti ya. Sudah terjadi fikih di masa itu, artinya Allah menguji coba wahyu tidak diturunkan, apa yang terjadi, lalu mereka kemudian berijtihad. Bahkan bukan hanya terjadi fikih di zaman itu, tetapi fikih dengan perbedaan pendapatnya. Bahkan gitu ya? Dengan perbedaan pendapatnya. Bahkan Rasulullah dalam konteks ini beliau tidak sebagai nabi yang menerima wahyu, karena wahyunya berhenti. Ya kan, beliau berijtihad sebagaimana kita umat manusia. Dan ternyata malah disalahkan, dianulir, dikoreksi salah, gitu ya. Itu satu contoh. Barangkali ada contoh yang lain yang untuk memperjelas kasus fikih di zaman Nabi ini. Di antara jenis fikih itu adalah melakukan kias, ya. Artinya suatu masalah itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dia punya kesamaan hukum sehingga hukumnya pun disamakan dengan apa yang sudah disebutkan Al-Quran. Saya kasih contoh misalnya khamr. Khamr di masa Rasulullah itu adalah minuman yang terbuat hanya dari buah anggur atau buah kurma. Fermentasi anggur dan kurma. Fermentasi buah anggur dan buah kurma, hanya itu. Ya. Itu khamr. Di luar dari itu tidak disebut sebagai khamr. Dan gitu khamr ya. diharamkan. Dan khamr diharamkan di dalam Al-Quran karena Allah tegas menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Tapi kalau ada minuman yang memabukkan, tidak terbuat dari anggur, tidak terbuat dari kurma, namanya bukan khamr. Sebenarnya namanya bukan khamr. Namanya bukan khamr. Tetapi para ulama kemudian melihat di sini ya, bahwa yang namanya
minuman yang memabukkan itu sama ini hukumnya dengan khamar tadi. Kenapa khamar itu diharamkan? Karena bukan terbuat dari kurma atau anggurnya, tapi karena dia punya sifat muskir. Dia bisa memabukkan gitu ya. Sehingga benda-benda yang walaupun namanya bukan khamar tapi dia punya sifat, punya asar, punya bekas itu bisa memabukkan orang yang meminumnya, dihukumi sebagai khamar ya. Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan hukumnya seperti hukumnya si khamar itu. Itu adalah kias dan itu sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, contoh kias di masa Rasul selain khamarnya kan yang fermentasi anggur dan kurma tadi terjadi di zaman Rasul. Iya. Nah, kias kepada apa yang kemudian Rasul menghukumi khamar padahal itu bukan fermentasi anggur dan kurma? Ya, dalam hal ini nanti kan ketika Rasulullah dan para sahabat itu berkunjung ke berbagai negeri yang lain, mereka menemukan ini kok memabukkan juga ya. Tapi namanya bukan khamar, nah, kemudian dihukumi seperti yang itu. sama gitu ya. Masih ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu dalam perkara kias ya. Misalnya begini. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, orang tua saya itu pernah bernazar mau pergi haji, tapi belum sampai waktunya beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sebenarnya Rasulullah sudah tahu jawabannya. Cuman beliau ingin mendidik muridnya ini agar dia juga bisa melakukan proses fikih itu sendiri. Jadi tidak langsung memberikan jawaban fikih gitu ya. Beliau tidak memberi jawaban harus begini atau harus begitu, tapi beliau melakukan semacam analogi. Beliau katakan begini, kalau seandainya orang tua kamu dulu waktu masih hidupnya pernah berhutang pada seseorang, lalu belum dibayar hutangnya dan meninggal, kamu harus ngapain? Ya sahabat itu menjawab, ya saya harus bayarlah hutang-hutang saya, hutang-hutang orang tua saya kepada orang tersebut kan gitu. Nah kata Rasulullah, orang tuamu juga berhutang kepada Allah, sudah bernazar dan belum sempat dilaksanakan. Jadi apa yang kamu lakukan? Oh iya, berarti saya harus membayar hutang orang tua saya. Nah itu lebih wajib kata Rasulullah, ahakku untuk lebih wajib untuk dilakukan, dilaksanakan hutang orang tuamu itu. Itu juga sebuah kias juga. Fikih itu juga proses itu ya. Pembelajaran dari Rasulullah bagaimana agar orang menjadi ahli fikih. Berarti contohnya menarik sekali, Ustaz. Contoh pertama tentang fikih yang sudah jadi, Rasul memutuskan untuk menghentikan perang. Betul. Itu adalah fikihnya Rasul, kemudian dianulir sama Al-Quran, dan fikihnya Umar malah yang kemudian dibenarkan. Betul. Yang kedua, contohnya bukan fikih secara matang gitu ya, tetapi bagaimana Rasul mendidik sahabat tadi agar bisa memproses menjadi sebuah fikih. Ya. Sangat menarik sekali. Ini contoh-contoh fikih sudah terjadi zaman Rasul. Artinya fikih memang bukan produk baru di awal masa Abbasiyah ya, tetapi ilmunya Rasul sendiri gitu. Nah, kalau begitu kira-kira di zaman sekarang ini gitu ya, itu kias bisa dilakukan. Oh iya, justru di zaman sekarang ini kita lebih banyak membutuhkan kias. Karena banyak hal yang di zaman sekarang itu tidak terjadi di masa Rasulullah. Kita tidak menemukan hadisnya secara langsung, tapi di masa Rasulullah itu ada, cuma di zaman sekarang tidak ada. Nah tinggal bagaimana menarik ke benang merahnya di antara yang terjadi zaman sekarang dengan di zaman Rasulullah. Bahkan dalam satu ibadah itu, misalnya katakanlah sholat, itu di masa Rasulullah begini, di masa sekarang mungkin akan beda lagi cara pendekatannya. Oke, ya, nanti bisa dijelaskan pada segmen berikutnya karena kita terbatas dalam waktu, Ustaz. Para pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan yang sangat amat menarik ini tentang mengenal fikih lebih dekat setelah pesan-pesan berikut ini. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan dark Tosca. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan.
Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Mukena Aisyahna bisa dibawa kemana-mana karena tas mukena Aisyahna didesain cantik dan praktis, sehingga menjadikan tampilan Anda semakin menawan. Tunggu apa lagi? Para pemirsa sekalian, kembali lagi bersama The Knowledge All You Can Learn About. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pada episode kali ini adalah tentang mengenal fikih lebih dekat. Dan di segmen ketiga ini, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, boleh nanti menghubungi 0812-8613-4747 atau di email kami dan Twitter kami yang ada di bawah sini. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi tadi, terputus sampai pada pembahasan tentang kias yang memang sangat dibutuhkan pada zaman kita sekarang. Artinya kalau zaman kita sekarang mungkin yang sering disebut sebagai fikih kontemporer, Ustaz. Nah, kalau ada fikih kontemporer berarti ada fikih klasik gitu. Kira-kira bisa dicontohkan, Ustaz. Ini sering muncul istilah ini, fikih kontemporer dan fikih klasik. Ya, intinya kontemporer itu kan yang terjadi di masa Rasulullah, di masa para sahabat. Oh, yang kontemporer itu yang sekarang. Oh, sekarang. Yang klasik yang di masa Rasulullah SAW, di antara para sahabat, tabi'in, sampai beberapa abad kemudian. Nah, kalau yang terjadi di zaman sekarang, ini dikatakan kontemporer karena kadang-kadang kasusnya sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah. Saya kasih contoh misalnya dalam masalah sholat. Sholat itu kan ada waktu-waktunya. Di masa Nabi, orang kalau mau sholat itu cukup dengan melihat matahari. Kapan dia terbenam, kapan dia terbit, kapan fajar, kapan mega merah hilang, dan seterusnya ya. Tapi di masa sekarang karena sudah ditemukan banyak teknologi, salah satunya adalah tentang ilmu hisab ya, ilmu falak ya. Orang sudah bisa memprediksi kapan terbenamnya matahari di suatu negeri pada tanggal-tanggal tertentu dan sebagainya, sehingga bisa dibuat jadwal. Tepat gitu ya. Ya, sudah presisi dan bisa dibuat jadwal. Sehingga kita hari ini tidak perlu lagi kalau mau sholat itu lihat dulu matahari dan sebagainya. Gitu ya. Cukup lihat jam, lihat jadwal sholat dan itu sudah presisi. Ini kan termasuk fikih nawazil atau kontemporer di zaman sekarang yang tidak bisa dilakukan di masa Rasulullah SAW. Termasuk sholat di pesawat misalnya. Nah, misalnya gitu sholat di pesawat. Kalau di masa Rasul kan beliau naik unta. Ketika datang waktu sholat, beliau tinggal turun lalu sholat. Kalau sekarang kita di pesawat nggak bisa kita minta pilotnya suruh turun sembarangan. Nah, ini bagaimana kemudian menjelaskannya? Ini akan dibahas dalam fikih kontemporer yang memang nanti butuh juga para ahli fikih yang mengerti tentang konteks bagaimana di zaman sekarang, bagaimana menghadap kiblatnya, bagaimana waktunya dan sebagainya. Ya, menarik sekali pembahasan tentang sholat. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan di kesempatan kali ini tentang istilah rukun, istilah syarat yang ada di dalam fikih sholat kita itu. Istilah ini saya lihat atau kalau kita membaca hadis-hadis tidak muncul di hadis-hadis Nabi. Rasul tidak pernah mengajarkan syarat dan rukun itu. Kok muncul di kitab-kitab fikih? Ini bukan ajaran Rasul, Ustaz. Begini, memang apa yang dilakukan oleh Nabi itu sudah lengkap dengan rukun, syarat dan sebagainya, hanya belum diungkap ya, belum disebutkan secara eksplisit. Di ilmu fikih kemudian itu disebutkan. Kira-kira samalah dengan Rasulullah membaca Al-Quran itu sudah benar, ya kan? Tetapi di zaman-zaman berikutnya ketika Al-Quran disebarkan ke seluruh dunia, banyak orang yang awalnya tidak bisa baca Al-Quran, mereka perlu belajar. Maka baca Quran itu diteorikan. Muncullah yang namanya ilmu tajwid. Dirumuskan sehingga nanti kalau bacanya panjang disebut dengan mad. Mad ini macam-macam, ada mad arid li sukun, ada mad. Begitu juga ada hukum nun mati ketemu dengan huruf tertentu, dibacanya ikhfa apa idgham apa iqlab dan sebagainya. Istilah-istilah itu di masa Nabi belum ada. Walaupun Nabi sudah mengamalkannya. Tapi dipraktekkan. Nah, praktek itu kemudian diteorikan untuk bisa ditransformasi ke generasi berikutnya. Demikian atau juga seperti kepada masyarakatnya. Nah, begitu juga fikih. Rukun dan syarat rukun dan syarat itu sebenarnya sudah terjadi. Cuman para ulama, katakanlah misalnya Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, mengeluarkan ya ini masuk rukun, masuk syarat dan seterusnya. Menarik sekali jawabannya, Ustadz.
Namun sepertinya sudah ada banyak email masuk. Ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Saya pilihkan salah satu pertanyaan tentang fikih ini. Fikih itu kan selalu mengajarkan perbedaan. Ini dari dwi@yahoo.com gitu ya. Fikih itu selalu mengajarkan perbedaan dan kita diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bersatu. Artinya kalau kita mempelajari fikih malah tidak melaksanakan perintah Al-Qur'an, Ustaz. Nah, gimana nih jawabannya? Baik, begini. Memang benar, terkesan kalau kita belajar fikih itu kita belajar perbedaan-perbedaan. Tapi perlu kita ketahui bahwa bukan hanya fikih yang ada perbedaan. Dalam semua cabang ilmu keislaman, mulai dari Al-Quran, hadis, ya kan, usul fikih dan fikih itu sendiri, memang selalu ada perbedaan. Tapi jangan selalu kita beranggapan kalau berbeda berarti berpecah belah, berarti bermusuhan dan sebagainya. Tidak. Berbeda belum tentu berpecah. Berbeda belum tentu berpecah. Sebab bisa saja di dalam satu mazhab pun masih ada lagi perbedaan-perbedaan lagi dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah ketika kita belajar ilmu fikih, para ulama itu mencontohkan bagaimana cara berbeda pendapat yang sangat simpatik. Nah, berarti yang penting cara berbeda pendapat cara yang berbeda simpatik pendapatnya. gitu ya. Bayangkan bagaimana para ulama yang satu dengan yang lain karena latar belakang istimbat hukumnya berbeda ya. Nah, lalu mereka punya pendapat yang berbeda tapi satu sama lain saling menghormati. Bagaimana seorang Al-Imam Syafi'i begitu sangat dihormati oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah, bahkan diminta menjadi imam dalam sholat subuh, yang mana murid-murid Abu Hanifah mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh itu kan bid'ah. Tapi mereka malah meminta Imam Syafi'i yang kunut subuh untuk jadi imam. Ini kan menunjukkan bagaimana keluasan mereka dalam berbeda pendapat. Dan Al-Imam Syafi'i pun juga membalas perbuatan itu dengan cara beliau juga tidak kunut di situ untuk menghormati mazhab yang berkembang di sana. Ini saya kasih contoh yang agak sedikit lebih kontemporer ya. Al-Imam As-Sudais, Imam Masjidil Haram di Mekah sana. Beliau itu bermazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak dibaca keras, dibaca sir gitu ya, basmalah dalam sholat. Iya, pelan. Tapi ketika beliau datang ke Indonesia, di dalam sholat Jumat yang beliau imami di Masjid Istiqlal, beliau menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah itu karena beliau tahu inilah negeri Indonesia yang rata-rata mayoritas bermadhab Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengeraskan bacaan basmalah tidak sebagaimana mazhab Hambali. Ini bentuk toleransi. Di dalam perbedaan itu tetapi kemudian mereka saling menghargai. Itu yang diajarkan. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian mengambil hanya sepotong-sepotong. Berbedanya kita perbesar, tapi tidak saling menghormati, tidak saling menghormati. Nah, belajar ilmu fikih harus lengkap, ya. Belajar perbedaannya juga, tapi juga belajar bagaimana kemudian berbeda itu menjadi sebuah seni untuk bisa mendekatkan hubungan hati di antara sesama berbeda umat Islam. Tapi tetap satu jua gitu ya. Ya, terima kasih jawabannya Ustaz. Karena keterbatasan waktu juga akhirnya kita harus berpisah. Dan para pemirsa sekalian, sepertinya menarik sekali kalau kita selalu membahas tentang ilmu fikih. Oleh karena itu, jangan lewatkan episode-episode The Knowledge All You Can Learn About di episode berikutnya. Terima kasih. Saya Sutomo Ibn Abi Nasr beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.